ولا مضل. Terakhir kita membahas tentang apa? Iman. Tentang apa bahas kemarin? Tentang apa kita bahas kemarin? Dajjal. Kenapa Dajjal? Pico. Hah? Tentang apa? Apa yang perlu kita imani dari khabar yang datang dari Nabi SAW? Tentang apa? Tentang Isyraq Sa'ah. Isyraq jamak syarta atau syarat? Bi fathir ra. Syartun ini jamaknya apa? Syurut. Jamaknya syurut. Baik. Kemarin kita ambil bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu ulama ada yang membagi berapa bagian. Di antaranya ada yang membagi dari sisi apa? Ada yang membagi dari sisi tempat, ada yang membagi dari sisi waktu, ada yang membagi dari sisi sugro dan kubronya. Kalau dari sisi waktu ada berapa waktu? Ada 3. Pertama, yang berlalu. Ini seperti apa? Diutusnya Nabi SAW. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwasanya diutusnya Rasul ini tanda dekatnya hari kiamat. Dalam hadis Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Tulis supaya antum tahu tuh. Bu'ithu, ini hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Datang juga dari hadis Anas dari riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Dikatakan bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, itu 2 jarinya. Dekat tidak? Ini sudah beribu tahun yang lalu. Bu'ithu ba'asa di mugharbis sighah. Bu'ithu, saya diutus. Ana was-sa'a. Nanti antum dapat. Kenapa didatangkan lagi ana? Sedangkan sudah ada tu. Nanti antum dapat. Kahatain itu. Hatain itu 2 jemarinya. Kemudian waktu apa? Sekarang. Contohnya qillatul ilm wa fash al-jahl. Kemudian tersebarnya apa? Seperti zina yang dimana orang sudah menganggap biasa. Kemudian waktu yang akan datang seperti khuruj Dajjal, turunnya Isa. Ini dari sisi apa? Waktu. Kalau dari tempat, dari langit nuzul Isa. Kalau dari bumi keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal, kemudian akan datang nanti dikeluarkannya Dabbah. Kemudian Kubro dan Sughra. Kubro dan Sughra. Yang mana yang paling terkenal? Kubro dan Sughra. Kubro dan Sughra. Kalau Kubro itu bisa berbilang dari tanda-tanda yang disebutkan. Tapi kalau Sughra itu banyak. Banyak sekali sudah terjadi yang
Mungkin kita sudah saksikan. Taib. Di antaranya khuruj Dajjal disebutkan ya, mislu khuruj Dajjal. Ya. Ini tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda dari hari kiamat. Apa maknanya Dajjal? Apa maknanya Dajjal? Kadzab. Kadzab. Bohong ya? Bohong. Apa sifatnya? Hah? Picu? Picu terus? Iya. Sebutkan dia bermata satu, mampu menghidupkan, mematikan. Dia memiliki ya dari rububiyah, mampu menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Dan di tangannya surga dan neraka. Surga ditampakkan seperti neraka, dan neraka ditampakkan seperti surga. Jangan tertipu. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man sami'a bihi falyan'an. Siapa yang dengar menjauh, bahaya. Fitnah besar. Fitnah yang sangat besar. Ya, wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratul kahf atau bi fawati suratul kahf. Dikatakan kalau siapa yang mendapatinya maka dia hendaknya membaca awal-awal dari surah Kahf. Surah Kahfi. Baik, ini yang pertama. Kita sudah ambil ini toh. Kemudian yang kedua kata beliau, iya. Mau kita bisa ambil selesaikan dari 4 tanda ini. Berapa? 5 ya. 5 disebutkan. Kata beliau yang kedua nuzul Isa ibn Maryam. Nuzul Isa ibn Maryam. Iya, turunnya Isa ibn Maryam ini itu tetap dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin, ijma' al-muslimin. Dari Al-Quran, iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min ahlil kitabi wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Jadi tidaklah dari ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa ini sebelum dia mati, ketika turun. Jadi ketika turun, jadi qabla mautihi hina nuzulihi. Iya, ini dalam ayat. Dalam ayat lain disebutkan wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Iya. Di ayat lain atau di bacaan lain disebutkan wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Tanda untuk hari kiamat. Iya, tanda hari kiamat. Jadi innahu kembali ke Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Jadi dia turunnya itu merupakan tanda-tanda dari tanda hari kiamat. Tanda dari hari kiamat. Jadi turunnya Isa ini tetap dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adalah. Sungguh betul-betul bersumpah Nabi SAW, demi Allah betul-betul akan turun Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang sangat adil. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian kalau sudah turun Isa ibnu Maryam di antara kalian, di tengah-tengah kalian, dan dia menjadi imam untuk kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Isa itu tetap turunnya, benar turunnya, dan ijma' dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Zamanin, Fudail bin Iyad, dan selainnya dari para ulama, dan diingkari oleh beberapa ahlul bid'ah akan turunnya Isa ibnu Maryam ini.
Taib. Kalau dikatakan bahwasanya Isa ini disebutkan telah meninggal. Dalam ayat idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kemudian dalam ayat lagi falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Perhatikan. Jadi kata Allah idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika, wafat meninggal tak, wa rafi'uka ilayya, diangkat, menunjukkan apa? Nabi Isa sudah wafat, ya kan? Sedangkan kata Nabi SAW, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam, akan turun, berarti hidup. Atau mati dulu baru dikasih hidup. Ini dijawab oleh Al-Imam Shinqiti rahimahullah, bahwasanya lafaz mutawaffi itu pada hakikat lugawiyah itu bermakna akhdhu syai' kamilan ghair naqis. Jadi dia tawaffa itu seperti orang mengambil sesuatu semuanya, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Jadi tidak dimanakan apa? Wafat. Tapi secara lugawi mutawaffi itu bisa bermakna mengambil sesuatu secara sempurna, betul-betul sempurna, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Jadi tatkala Isa diambil, itu diambil dengan jasad dan ruhnya, kemudian diangkat ke mana? Ke langit. Itu apa namanya? Bantahan terhadap orang yang mengatakan mutawaffi di sini apa? Itu wafat. Itu wafat. Kalau disebutkan juga bantahan yang kedua mutawaffika itu munimuka wa rafi'uka ilayya. Perhatikan, kami tidurkan. Tidurkan Isa kemudian diangkat. Diangkat tatkala dia sudah tertidur. Ini apa? Jadi secara bahasa didatangkan dengan makna mutawaffika itu apa? Akhdhu syai' kamilan, mengambil sesuatu dengan sempurna, atau bisa dimaknakan mutawaffika apa? Bermakna menidurkan. Menidurkan kemudian disebutkan wa rafi'uka ilayya, kemudian diangkat setelah ditidurkan. Jadi tidak bisa kalau dikatakan mutawaffi itu dikatakan wafat saja, meninggal. Kalau istilah kita wafat meninggal, wafat meninggal. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu telah meninggal. Telah. Dalilnya jelas bahwasanya Isa hidup. Nabi SAW mengatakan wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam. Wallahi, dia bersumpah akan turun Isa, dalam ayat juga, ya kan? Innahu la'ilmun lis-sa'ah. Itu tanda dari dekatnya hari kiamat. Tanda dari dekatnya hari kiamat. Kemudian dalam ayat wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Perhatikan. Qabla mautih. Domir kembali ke Isa. Domir kembali ke Isa alaihissalam. Jadi tidak ada dari ahli kitab kecuali pasti dia akan beriman dengan Isa sebelum meninggal. Sebelum, yaitu tatkala dia turun tidak ada yang tersisa kecuali pasti beriman dari ahli kitab, beriman kepada Isa alaihissalam. Yang membawa, yang tunduk pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang bukan sebagai nabi terakhir. Ya kan? Sudah kembali kita sebutkan ya. Jadi Isa diturunkan bukan sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang tapi dia sebagai nabi yang terakhir meninggal. Kemudian dia ikut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dengan
syariat Nabi Muhammad SAW. Hatta sampai disebutkan dalam hadis ya tentang Musa. Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan, iya, ma wasi'ahu illa tibai." Perhatikan, seandainya Musa saja hidup ini sebelumnya, maka tidaklah dia berluas-luas kecuali pasti dia ikut dengan saya. Dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Musa saja sudah jauhnya itu masih dikatakan dia ikut dengan syariatku, seandainya dia hidup, bagaimana lagi Isa yang belakangan? Yang belakangan. Jadi turunnya Isa bukan menunjukkan sebagai nabi terakhir. Telah dibantah ya, bahwasanya la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di. Kemudian dia sebutkan adalah khataman nabiyyin, khataman nabiyyin. Kemudian kata beliau, atau berkaitan tentang nuzul Isa alaihissalam, disebutkan bahwasanya dia dalam hadis, hadis Nawas bin Sam'an, ini panjang hadisnya. Disebutkan di situ Dajjal, kemudian Isa bunuhnya, kemudian setelah dibunuh akan datang Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Itu hadisnya panjang. Dikatakan dia akan turun di menara putih di arah timur dari Dimashq di Suriah sekarang. Perhatikan. Kemudian dia diletakkan di atas sayap dari malaikat. Dua malaikat. Kemudian seorang orang kafir yang mencium baunya pasti akan meninggal. Dan baunya ini sejauh mata memandang, pancarannya luar biasa. Ini harus kita imani ya, itulah makanya kita berbicara tentang iman. Apa yang datang dari Nabi SAW yang dikhabarkan. Kita masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kita lihat ataupun tidak kita lihat. Perhatikan, itulah demikian keimanan. Sesuatu yang ada dalam hati, yang ada dalam hati. Sampai dia cari Dajjal. Kemudian dia dapatkan di pintu Luddin di Palestina. Babul Lud dikatakan, kemudian dia bunuh Dajjal. Kemudian dia rusak sembahan-sembahan, salib-salib dihancurkan. Kemudian dia dikatakan wa yad'ul jizyah, ditinggalkan lagi jizyah, tidak ada. Beriman ikut, tidak beriman penggal. Jadi tidak ada. Pokoknya wa takunu sajda, dikatakan muslimin wa takunu sajda wahidatan lillahi rabbil alamin. Tidak ada lagi sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penyembah selain Allah. Itu maknanya. Dikatakan mau beriman, beriman. Jadi dikatakan Islam atau pedang. Islam atau pedang. Kemudian disebutkan bahwasanya Isa alaihissalam ini berhaji, kemudian berumrah. Ini semua datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang turunnya Isa alaihissalam ini di menara putih. Dikatakan ini di arah timur dari Jami' Dimashq. Dan dia turun di waktu sholat. Sebutkan sholat subuh. Turun ketika ditegakkan sholat subuh. Ditegakkan apa? Sholat subuh. Nah, ini dari ucapan-ucapan ulama tentang tempat dan turunnya Isa alaihissalam ini. Disebutkan juga bahwasanya dia tinggal setelah membunuh Dajjal tinggal 40 hari atau 40 tahun. Kemudian dia meninggal dan dia sholat bersama kaum muslimin. Ini berkaitan tentang apa? Isa alaihissalam. Jadi kita imani akan turunnya Isa alaihissalam sebagai tanda dari tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dari tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya dari tanda hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj. Bisa diganti hamzahnya dengan alif. Dikatakan Ya'juj wa Ma'juj biduni hamzah. Ya'juj
wa Ma'juj. Ini dua nama disebutkan dari nama Ajam atau dari Arab. Kalau dari Arab dia punya pecahan. Iya, punya pecahan yang disebutkan al-ma', bermakna al-ittirab, guncang. Guncang. Kemudian kata beliau berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini itu dari min Bani Adam. Iya, dari Bani Adam. Dan dia tetap adanya ini dengan dalil kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah. Di dalam kitab sering antum baca. Ya kan? Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Iya. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekelompok manusia yang merusak, memberikan kerusakan di bumi, membuat kerusakan di bumi. Dalam ayat hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka berjalan dengan cepat. Wa qatarabal wa'dul haq. Dekatlah hari kiamat itu. Ini menunjukkan datangnya dari Ya'juj dan Ma'juj ini tanda dari tanda dekatnya hari kiamat. Dalam hadis inna lan taqum as-sa'a hatta tarau qablah 10 ayat. Di antaranya Ya'juj dan Ma'juj. Sebutkan Dajjal, kemudian turunnya Isa, di antaranya lagi Ya'juj, Ma'juj, kemudian keluarnya api dari arah Yaman. Kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dari tempat terbenamnya. Ini 5 yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah. Sekarang kita sudah berada di yang ketiga, yaitu dikeluarkannya siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj misli hadha. Dikatakan telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Semisal ini. Jadi sudah ada bocor dari bentengnya, kemudian keluar. Kalau sudah keluar, itu dulu Nabi SAW katakan telah terbuka. Ini sudah berapa tahun? Sudah beribu tahun lamanya. Menunjukkan semakin dekat dari hari kiamat itu, dari hari kiamat ini. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Ibnu Adam atau Adam alaihissalam itu disuruh mengeluarkan dari keturunannya dari penghuni surga, penghuni neraka. Dari penghuni neraka. Kemudian kata Nabi SAW, abshiru, berbahagialah, karena fa inna minkum wahid. Dari keturunan Ibnu Adam disebutkan satu saja dari penghuni neraka, yang dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj itu 999. Jadi antara 1000 setiap 1999 dari kaum Ya'juj dan Ma'juj masuk neraka, kita cuma satu. Ini diberitakan oleh Nabi SAW tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ini kalau antum baca di hadis Nawas bin Sam'an itu, antum banyak faedah di situ. Antum baca di situ tentang kisah dari 3 ini. Di keluarnya Dajjal, kemudian diturunkan Isa alaihissalam, kemudian dikeluarkan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat,
Khuruj dabbah. Khuruj dabbah. Dabbah ini ya secara bahasa setiap apa yang berjalan di atas bumi. Jadi tidak mencakup hewan saja. Apa saja. Kalau dia katakan berjalan di atas bumi, itu namanya dabbah. Manusia pun dikatakan dabbah. Hah? Iya. Kalau sekarang penggunanya lebih luas lagi. Kita dulu di Yaman, ya dia katakan dabbah itu apa namanya? Tempat-tempat air minum begitu. Seperti kayak termos-termos. Itu dabbah dia. Ya, lebih sempit lagi kalau. Tapi penggunaan asalnya itu dabbah apa? Setiap apa yang berjalan di bumi. Di dalam ayat apa? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Iya. Tidak ada pun makhluk di atas muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Jadi katakan kalau dabbah mencakup hewan saja, berarti kita tidak ditanggung. Iya, umum. Dabbah secara bahasa kullu ma dabba fil ard, 'alal ard. Setiap yang berjalan di bumi, itu namanya dabbah. Tapi yang diinginkan dari hadis, iya, Nabi SAW, innaha lan taquma as-sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Jadi tidak akan tegak hari kiamat sampai kau melihat sebelumnya ada 10 tanda. Di antaranya adalah khuruj dabbah. Di antaranya adalah khuruj dabbah. Jadi yang diinginkan dabbah yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan ketika mendekati hari kiamat. Jadi kalau sudah keluar berarti menunjukkan apa? Sudah dekat hari kiamat. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh." Iya. Kami keluarkan dari bumi itu dabbah, suatu makhluk. Tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Akan mengajak mereka. Mengajak bicara pada mereka. Iya, kalau disebutkan dabbah ini akan berdebat ya dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Iya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Disebutkan oleh Muslimin rahimahullah mengenai tentang tempat keluarnya ini, itu tidak ada hadis ataupun Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an yang sahih dalam hadis itu menunjukkan tempatnya. Walaupun ada, tapi hadisnya iya disebutkan masih ada, bisa dilihat dhaif dan lemahnya. Tapi kalau secara pasti hadisnya sahih, itu tidak ada yang menunjukkan tempat di mana keluar dari dabbah ini. Iya. Disebutkan juga keluar di beberapa tempat, berbilang tempatnya. Ini butuh dalil juga. Butuh apa? Dalil. Kemudian dari sifatnya juga. Sifatnya bagaimana itu butuh dalil juga. Iya. Tapi kalau disebutkan dalam ayat itu tukallimuhum, dia berbicara. Ini sifat yang jelas. Sifat yang jelas bahwasanya dia akan mengajak bicara, mendebat, disebutkan mendebat orang kafir, mendebat ahlul bid'ah, sampai jelas yang benar dan yang dusta, sampai jelas mana yang benar dan mana yang dusta. Ini dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu khuruj dabbah. Khuruj dabbah. Kemudian yang terakhir yaitu tulu'us syams min maghribiha. Tulu'us syams min maghribiha. Ini juga tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Ini sebagaimana dalam ayat, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Iya. Kalau hari di mana sudah datang tanda-tanda kebesaran Rabb, yang di mana tidak bermanfaat lagi keimanan seorang jiwa. Jadi seorang hamba, keimanan pada saat itu tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah datang tanda ini, yaitu terbit fajar atau terbit matahari di tempat terbenamnya. Iya.
lam takun amanat min qabl, yang tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau apa yang dilakukan iya dari keimanannya ini kebaikan. Jadi kalau sudah timbul atau sudah datang tanda ini, terbitnya matahari di tempat terbenamnya, pertama, orang yang tidak beriman ketika dia ingin beriman, tidak diterima lagi keimanannya, tidak dianggap lagi keimanannya. Atau orang yang beriman baru mau berbuat baik, tidak ada lagi, tidak terhitung lagi kebaikan di situ. Ini apa? Dari sebab atau hal yang berkaitan tentang terbitnya matahari ini di tempat terbenamnya. Itu tulu'us syams min maghribiha. Di dalam hadis kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tatlu'us syams min maghribiha. Nas. Pokoknya tidak akan tegak yaumul qiyamah, hari kiamat, sampai terbit matahari di tempat terbenamnya. Jadi tunggu saja. Iya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai datang tanda ini. Ini tanda yang paling jelas terlihat oleh manusia. Dikatakan faida tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Kalau perhatikan, kalau sudah nampak maka manusia melihat, dia tahu. Maka pada saat itu baru dia mau beriman. Perhatikan, berarti dia sebagian manusia itu tahu. Orang yang kafir yang tidak beriman dia tahu tanda-tanda hari kiamat. Iya, akan ada hari kiamat. Dan tandanya ini. Kata Nabi SAW, faida tala'at fara'an nas. Manusia melihat. Iya. Kemudian amanu ajma'un, beriman semuanya. Jadi yang kafir sebelumnya juga beriman. Berarti orang kafir tahu, ya kan? Tahu dari tanda-tanda hari kiamat itu. Tahu. Tapi karena syahwat dan syubhat, mereka menghalangi mereka dari keimanan. Menghalangi mereka dari keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan padanya hidayah. Falidzalika hina la yanfa'u nafsan. Oleh karena itu pada saat itu tidak bermanfaatlah jiwa dari keimanan yang dimiliki. Kalau dia beriman, pada saat itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Lam takun amanat min qabl, yang tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau apa yang dilakukan dari keimanannya itu berupa kebaikan juga tidak bermanfaat untuk. Selesai sudah. Selesai sudah. Tidak ada lagi amalan. Iya, yang ada hanya hisab. Ini dikatakan al-yaum yaum amal wala hisab. Wa ghadan yaum hisab wala amal. Ini ucapan Ali bin Thalib radhiyallahu taala. Iya, hari ini hari beramal. Besok dan tidak ada hisab. Beramal saja, tidak ada hisab hari ini. Sudah selesai hari, besok beramal lagi, selesai. Tapi yaumul ghad, yaitu hari kiamat, hari hisab, tidak ada lagi amal. Iya. Jangan lagi beramal, baru mau. Apalagi sebagaimana dinukilkan oleh, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir sudah masuk neraka, apa nih geng? Mau kembali untuk beramal soleh. Iya. Mau beramal soleh. Dan Allah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau rudduhu la'adu lima amilu." Seandainya pun mereka dikembalikan, apa tujuannya mau kembali? Beramal soleh. Kata Allah, "Walau rudduhu la'adu lima amilu." Iya. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali terhadap apa yang mereka amalkan sebelumnya. Berarti tidak ada. Mereka itu tidak ada. Iya, memang tidak ada niat untuk beramal soleh. Tidak ada niat untuk beramal soleh, tapi sesuatu yang mustahil. Iya. Mustahil, kalau istilahnya mustahil, kalau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka lagi. Mengembalikan kemana? Ke bumi ini untuk beramal soleh. Jadi selesai kita dari tentang tanda-tanda hari kiamat yang patut kita untuk imani. Iya, patut kita imani. Selama itu benar dari Nabi SAW. Di antaranya khuruj Dajjal, nuzul Isa. Iya, kemudian khuruj Ya'juj, Ma'juj, khuruj Dabbah, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan selainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Tentang bahwasanya tidak akan tegak matahari sampai kau melihat 10 tanda.
10 tanda. Di antaranya kalau keluar api, ya ini disebutkan di Yaman, ada disebutkan di Aden, ini ibu kota dari Yaman ini. Aden itu dekat dengan Fuyus ya. Ya, sempat ada yang takut-takut ke Fuyus. Iya, tapi sahihnya dia di Yaman, tapi tidak tahu di mana. Disebutkan di Aden, disebutkan di Aden, ibu kota dari Yaman. Baik, selesai kita ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di tentang adab kubur. Ini keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada khabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.